Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hari ini tanggal 5 Rabiul Awal 1443 saya melanjutkan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, hadis tentang lafal syahadatain 44 boleh diamalkan apakah tidak? Ini maksud pertanyaannya adalah azan dalam suatu riwayat itu syahadatannya diulang. Jadi setelah mengucapkan syahadatain secara lirih dengan suara lirih, lalu kemudian mengucapkan lagi syahadatain dengan suara keras, yang itu disebut tarji', ya. Nah, pertanyaannya, bolehkah tarji' seperti itu dilakukan oleh seorang muadzin dalam azan? Jawabannya adalah boleh, karena hadis tentang tarji' derajatnya sahih. Bisa dilihat dalam Bulughul Maram, tulis saja at-tarji'. Hadisnya dari Abu Mahdhurah, ini muadzinnya Nabi SAW untuk Mekah, bahwasanya Nabi SAW mengajari dia azan, fadzakara fihi tarji'a. Lalu dia menyebutkan di situ ada tarji'nya, hadis riwayat Muslim, ya. Jadi prakteknya setelah takbir, ya, kemudian dengan suara lirih mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kemudian suara keras, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya tarji', ya. Itu sunnah. Boleh dilakukan, boleh juga tidak, karena dalam hadisnya Bilal tidak ada tarji'. Sementara dalam hadisnya Abu Mahdhurah ada tarji'. Lah kenapa kalau di Mekah kok Nabi suruhkan tarji', sementara di Madinah tidak pakai tarji'? Ya, para ulama mengatakan karena Mekah waktu itu baru saja masuk Islam, ya, Fathu Makkah, maka syahadatannya diulang sampai 4 kali tadi. Ya, meskipun demikian, tetap saja sunnah itu masih berlaku sampai sekarang, ya. Umat Islam sudah banyak yang masuk Islam, orang-orang sudah banyak yang masuk Islam, tapi seandainya dilakukan tarji' nggak ada masalah. Berikutnya, Afwan Ustaz mau tanya, kalau ada seorang yang lama tidak sholat, puasa, zakat, sedang dia adalah seorang muslim, kemudian dia ingin bertobat, apakah dia harus bersyahadat lagi? Tobatnya adalah dengan cara melakukan apa yang dia tinggalkan tersebut, karena itu menjadi utang untuk dirinya dan dia harus memperbaiki diri. Tidak seperti dulu lagi, kewajiban-kewajiban semuanya harus dilakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala bicara tentang orang-orang yang taubat, ya. Allah mengatakan illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kecuali orang-orang yang taubat setelah itu kemudian memperbaiki diri. Adapun syahadatain, maka itu bagi orang yang kafir kemudian dia mau masuk Islam, maka gerbang yang pertama adalah syahadatain. Dan orang yang muslim itu yang meninggalkan sholat, puasa, zakat tadi, seandainya dia melakukan lagi ibadah-ibadah yang dia lakukan, otomatis dia juga mengucapkan syahadatain juga, karena di dalam sholat juga ada syahadatain, okay? Nah, maka ringkasnya tobatnya dengan cara, satu, kembali kepada ajaran yang benar, jangan meninggalkan sedikit pun. Yang kedua, apa yang sudah dia tinggalkan, yaitu karena menjadi utang, maka dia lunasi. Itu pendapat mayoritas para ulama, ya. Kemudian berikutnya, adakah aturan dalam syariat Islam yang bertentangan dengan fitrah akal dan sifat basyariah manusia? Ada kaidah, ya, kaidahnya mengatakan gini, al-aqlus salim la yukhalifu syar'al hakim. Akal yang sehat tidak mungkin menyelisih syariat yang bijaksana. Jadi syariat Islam ini sifatnya bijaksana, karena yang membuat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana, maka tidak mungkin dia bertentangan dengan akal sehat. Kalau bertentangan dengan akal, itu akalnya yang tidak sehat, ya. Akalnya merasa pintar sehingga apa? Dia menganggap bahwa ini syariat tidak benar. Nah, itu karena akalnya memang sudah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran sesat, nih. Wallahu a'lam. Berikutnya, apa dalil seorang muslim yang tidak sholat jenazahnya tidak disolatkan? Begini,
Orang muslim yang tidak sholat itu diperselisihkan oleh para ulama apakah dia sudah murtad ataukah tidak. Pendapat mayoritas ulama bahwa orang seperti itu dia masih muslim, tetapi muslimnya muslim fasik. Kenapa? Karena dia meninggalkan kewajiban agama yaitu sholat, dan ini termasuk dosa besar. Nah, pelaku dosa besar itu tidak menjadi kafir ya, tetapi menjadi fasik. Seperti misalnya orang muslim kemudian bunuh diri, seperti sahabat Nabi SAW yang diceritakan dalam Sahih Muslim itu, dia hijrah dari Yaman ke Madinah, sampai di Madinah demam nggak kerasan, akhirnya dia potong jari-jarinya sehingga darah mengucur deras dari tangannya, akhirnya mati. Nah, kemudian temannya yang sama-sama hijrah bersama dia bermimpi ketemu dia. Nah, maka dia tanya, ya, gimana kondisimu? Alhamdulillah saya diampuni Allah karena saya hijrah ke Madinah. Terus dia lihat tangannya kok ditutupi gitu ya, tutupi kain atau apa gitu. Maka dia tanya, "Lah kenapa itu tanganmu kamu tutupi?" Nah, itu karena Allah mengatakan apa yang kamu rusak tidak akan saya perbaiki. Nah, mimpi itu kemudian diceritakan kepada Nabi SAW. Ternyata Nabi mendoakan, "Ya Allah, juga ampunilah kedua tangannya." Nah, hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar itu tidak murtad. Buktinya masih mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tadi dengan sebab hijrahnya ya. Kemudian masih didoakan oleh Nabi SAW supaya dapat apa? Ampunan dari Allah. Kalau orang kafir tidak boleh didoakan ampunan, karena orang kafir tidak berhak mendapatkan ampunan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkasnya, orang muslim yang tidak salat itu dibagi dua. Pertama, kalau dia meninggalkan sholatnya karena mengingkari kewajiban sholat, berarti dia murtad. Kalau dia meninggalkannya bukan karena mengingkari sholat, tetapi dia malas ya, maka itu hanya fasik saja, masih muslim. Nah, maka kaidahnya adalah kalau ada orang muslim mati ya harus disolatkan. Sehingga orang muslim yang tidak sholat, yang tidak sholatnya karena malas, dia masih wajib disolatkan ya. Tapi kalau ada satu orang yang mensolatkan saja sudah cukup, yang lain-lainnya tidak mau solatkan nggak apa-apa. Jadi misalnya ada orang yang tidak solat mati ya, kita panggil teman-teman dia yang sama-sama tidak solat, nih temanmu mati nih, orang masjid nggak ada yang mau solatkan, kalian aja yang solatkan. Nah, biar mereka jadi ngambil pelajaran sehingga mereka mau solat bersama kaum muslimin. Jadi kalau satu yang sudah mensolatkan sudah selesai apa? Kewajiban itu sudah gugur dari umat Islam yang lain. Anda tidak mau mensolatkan nggak apa-apa karena sudah ada yang mensolatkan ya. Ada hadisnya meskipun dhaif, tetapi itulah pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah, khalfa kulli mu'minin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalfa kulli, dah ini aja, beronkana wassalatu, dan salat itu, oh maaf ini karena kitabnya salah, wassalatu, dan salat itu, wajibatun alaikum, wajib atas kalian, ala kulli muslimin, untuk mensalatkan jenazahnya setiap muslim, yamutu, yang dia mati, barran kana au fajirun, baik dia itu orang yang baik maupun dia orang yang fajir, yang durhaka. Nah, orang muslim tidak mau sholat, ini fajir, dia fasik atau fajir ya. Nah, tapi dia masih muslim karena tidak mengingkari kewajiban sholat tersebut. Wa in huwa amilal kabair, meskipun dia melakukan dosa-dosa besar termasuk meninggalkan sholat itu ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, tetapi memang dari sisi derajatnya dhaif, tapi dari sisi maknanya disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya muslim fasik itu tetap disolatkan. Berikutnya, Afwan Ustadz mau tanya, bagaimana hukum membuat pamflet pendaftaran santri baru pondok dikasih foto santri putrinya? Ketahuilah bahwasanya perempuan itu adalah fitnah bagi kaum laki-laki. Fitnah yang paling besar untuk para laki-laki, paling mandorot, itu adalah perempuan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ma taraktu fitnatan ba'di, atau ba'di fitnah, aku tidak meninggalkan sepeninggalku satu fitnah, adharra 'ala rijal, yang lebih madarat daripada
terhadap laki-laki minan nisa, daripada para wanita. Hadis ini muttafaqun alaih. Karena itu tidak seyogianya foto wanita dipajang-pajang seperti itu. Tampilkan foto pria saja. Kalaupun di situ ada wanitanya, wanitanya ditutupi sehingga tidak terlihat sama sekali, ya. Karena wanita itu adalah fitnah bagi laki-laki, sehingga tidak sepantasnya di vulgarkan, ditampilkan di ler seperti itu, tidak pantas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Waqirna atau waqarna, dua qiraah, dan menetaplah kalian wahai para wanita fi buyutikun, di rumah. Nah, kenapa disuruh menetap di rumah? Ya supaya tidak tampak, supaya tidak diler begitu. Nah, ini sudah menetap di rumah kemudian difoto, fotonya dipajang di luar, ya sama aja kalau begitu, nggak ada gunanya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan tabarruj dengan tabarruj jahiliyah yang pertama. Nah, tabarruj itu apa? Kata Imam Mujahid, tabarruj itu perempuan berjalan di depan laki-laki, itu tabarruj. Nah, maka perempuan harus beda dengan laki-laki, menyingkir sana di pinggir jalan, ya, bukan kemudian bersamaan, ya, berada di depan laki-laki. Nah, sekarang foto dipajang itu kan sama dengan berjalan di depan laki-laki, itu bahkan lebih dahsyat itu, karena langsung melihat kepada wajahnya. Nah, karena itu jangan sekali-kali membuat pamflet dikasih foto santri putri putra aja lah, ya. Apalagi santri putri dipilih yang cantik, suruh nampil di situ, seperti sebagian orang kalau membuat selebaran tuh dipilih yang cantik-cantik. Nah, itu fitnah kayak begitu, seperti itu. Nah, kalau kita disuruh membuatkan, nah, sementara disuruh ada foto putrinya, ya dibilangnya aja, ini mau saya buatkan, oke, tetapi foto putrinya ini saya tutup, ditutupi wajahnya dengan bundaran hitam gitu, sehingga total wajahnya tidak ada yang terlihat sama sekali. Nah, maka supaya tidak menjadi fitnah. Wallahu a'lam. Berikutnya mau bertanya, untuk salat duhur di hari Jumat 2 rakaat atau 4 rakaat? Sepakat para ulama bahwa yang tidak Jumatan sementara dia mukim, maka dia sholatnya 4 rakaat alias duhur. Ini sepakat para ulama, sehingga yang menyelisih ini berarti menyelisih kesepakatan ulama, dia tidak paham atau belum mempelajari kesepakatan ulama. Ibnul Munzir mengatakan dalam kitab Ijma' nomor 57, wa ajma'u, para ulama sepakat ala anna man fatathul jum'ah, orang yang terlewati salat Jumat, tidak ikut salat Jumat, minal muqimin, dari kalangan orang-orang mukim, ayyusalli arba'an, salatnya 4 rakaat. Tapi kalau safar, ya salatnya 2 rakaat karena dia sebagai musafir, ya. Jadi musafir hampir di satu masjid, masjidnya sudah selesai Jumatan, maka dia salatnya berapa? Ya 2 rakaat karena dia salat duhur, yaitu duhur dikosor. Dan tidak salat Jumat karena kalau salat Jumat dia mengadakan khutbah sendiri, kemudian salat sendiri, itu akan menimbulkan fitnah untuk masjid tersebut. Dan Nabi SAW pun juga tidak menegakkan Jumatan ketika safar. Pada waktu beliau haji itu di Arafah, bertepatan hari Jumat, beliau sama sekali tidak mengadakan Jumatan. Berikutnya, Ustadz mau tanya hukumnya akikah waktu anak sudah besar semua bagaimana, dan akikahnya jadi satu hukumnya bagaimana? Jadi satu maksudnya bareng gitu ya. Lalu bagaimana jumlah hewan yang buat akikah kalau misal anaknya 3, laki 1 perempuan 2, atau laki 2 perempuan 1? Ini sudah pernah saya jawab ya. Ada hadisnya bahwasanya Nabi itu pernah mengakikoi diri sendiri setelah beliau diangkat jadi Nabi. Jadi beliau sudah dewasa mengakikoi dirinya sendiri. Nah, hadis ini riwayat Baihaqi. Banyak para ulama yang mendhaifkan, termasuk Imam Baihaqi sendiri mendhaifkannya. Sementara itu sebagian ulama ada yang mensahihkan. Salah satunya Syekh Az-Zazi dari Mesir, ya, punya kitab Tamamul Minnah namanya. Nah, di situ dia katakan hadis itu sahih atau hasan sehingga bisa diamalkan. Nah, kalau antum mau mengamalkan, mengikuti fatwa yang menhasankan hadis tersebut, ya silahkan. Ya. Jadi satu maksudnya bareng, nggak ada masalah, itu sudah terlewat waktunya, ya. Dan cara mengakikainya adalah untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing, untuk bayi perempuan 1 ekor kambing. Itu yang paling utama.
Kalau tidak bisa ya masing-masing 1 ekor kambing tidak apa-apa. Tapi kalau bisa ya, ini pertanyaannya tampaknya ini dulunya nggak bisa akikoh kemudian sekarang sudah kaya mampu akikoh. Nah, maka kalau sekarang sudah kaya ya kambingnya 2 saja untuk bayi yang laki-laki. Maka dalam kasus ini laki 1 perempuan 2 berarti kambingnya 4 ya. Berikutnya Assalamualaikum Ustadz, berapakah jarak minimal orang yang sedang bepergian boleh menjamak atau mengqashar sholat? Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mayoritas ulama, qashar itu hanya boleh ketika jarak tempuhnya itu 80 kilo ya. Mereka berdasar perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan yang lain-lain dari kalangan sahabat Nabi SAW ya. Bukan sabda Nabi ya, tapi apa? Perkataan Ibnu Abbas. Bisa dilihat dalam Bulughul Maram 435 bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan la taqsurus shalah fi aqalla min 4 burud. Jangan mengqashar salat pada jarak yang kurang dari 4 barid. Nah, 4 barid itu sama dengan 80 kilo sekitarnya. Karena 1 baritnya itu apa? 20 kilo. Nah, 20 kali 4, 80 kilo. Nah, ini jangan dikatakan sabda Nabi. Karena kalau dikatakan sabda Nabi itu sanadnya dhaif. Was sahih annahu mauquf. Yang benar hadits ini mauquf, yaitu hanya perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sebagian kecil ulama berpendapat bahwa jarak qashar itu adalah 3 farsakh ya. 3 farsakh. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang sahih, sabda Nabi perbuatan Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim, bisa dilihat Bulughul Maram 428 dari Anas bin Malik, pembantu Nabi SAW. Dia ceritakan bahwa Rasul SAW kalau keluar perjalanan 3 mil atau 3 farsakh. Ini rawinya ragu-ragu. Nah, karena rawinya ragu-ragu, kita ambil yang terbanyak, yaitu 3 farsakh. Maka beliau sudah sholatnya 2 rakaat alias qashar. Dan hadis ini dikomentari oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa inilah hadis paling sahih tentang jarak safar. Karena itu Syekh Mubarakfuri di dalam Syarah Bulughul Maram yang berjudul Ithaful Kiram, beliau mengatakan ini hadis paling sahih, ini hendaklah dipakai ini mestinya ya. Dan beliau katakan bahwa 3 farsakh itu ya adalah 24 kilo menurut sebagian pendapat. Memang farsakh itu berapa diperselisihkan gitu. Nah, tapi beliau katakan ya, sebagian pendapat mengatakan 24 kilo 3 farsakh. Jadi ringkasnya pendapat sebagian ulama 24 kilo sudah bisa qashar, kurang dari 24 kilo belum bisa qashar. Itu pendapat sebagian ulama. Dan kalau boleh qashar boleh jamak. Berikutnya Assalamualaikum Ustaz, afwan saya mau tanya, sekarang saya masa nifas dan sudah mencapai 40 hari tapi darah masih keluar, jadinya ana tetap sholat apa menunggu darah berhenti dan bersih dulu? Sepakat para sahabat Nabi SAW bahwasanya nifas itu maksimalnya 40 hari. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa nifas itu bisa maksimalnya 50 hari, ada juga yang mengatakan 60 hari, itu pendapat-pendapat tabi'in. Tapi kalau pendapat sahabat Nabi SAW, ijma' semuanya bahwasanya nifas maksimalnya 40 hari. Karena itu hari ke-41 kalau masih keluar darah nifas, keluar darah, itu bukan nifas, itu namanya darah rusak. Sehingga tetap sholat, tetap puasa, boleh jima. Kita lihat perkataan itu dalam Sunan Tirmidzi, hadisnya dari Ummu Salamah, dia mengatakan kanatin nufasa adalah kebiasaan para wanita nifas duduk di masa Rasul SAW selama 40 hari. Maksudnya tidak sholatnya 40 hari. Nah, kemudian di sini dikomentari oleh Imam Tirmidzi. Perhatikan kalimat Tirmidzi. Waqad ajma'a, dan sungguh telah ijma' ya. Jadi yang mengatakan ijma' bukan saya, yang saya bukan ahli ijma'. Dia mengatakan Imam Tirmidzi, sudah ijma' ahli ilmi dari kalangan sahabat Nabi SAW dan tabi'in dan orang yang setelah mereka bahwa para wanita nifas itu meninggalkan sholat selama 40 hari. Kecuali kalau dia melihat suci sebelum itu. Artinya kalau dia suci sebelum 40 hari ya berarti dia memang sudah suci. Misalnya 30 hari sudah nggak keluar darah, ya sudah, berarti nifasnya selesai pada 30 hari itu.
Nah, sekarang apabila wanita itu melihat darah setelah 40 hari. Nah, bagaimana di sini? Kebanyakan para ulama mengatakan dia tidak boleh meninggalkan sholat setelah 40 hari. Dan ini pendapatnya Imam Thawri, Ibnu Mubarak, dan Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, dan Imam Ishaq. Jadi Imam Syafi'i termasuk yang berpendapat apa? Tidak boleh meninggalkan sholat setelah 40 hari. Hari ke-41 wajib sholat meskipun darah keluar. Tapi memang ada pendapat tabi'in yang mengatakan ya meninggalkan sholat sampai 50 hari. Ada pendapat tabi'in yang mengatakan meninggalkan sholat sampai 60 hari. Tapi satupun sahabat Nabi tidak ada yang mengatakan begitu. Jadi ringkasnya ijma'nya sahabat ya meninggalkan sholat itu sampai maksimalnya 40 hari saja, dan itu juga pendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Syafi'i ya, mazhabnya ulama Syafi'iyah, memang mereka mengatakan nifas itu maksimal 60 hari. Saya cenderung kepada pendapat Imam Syafi'i, bukan pendapat mazhab Syafi'i, yaitu maksimalnya apa? 40 hari, karena itu sudah sesuai ijma' atau kesepakatan para sahabat Nabi rahimahumullah wa radhiyallahu ta'ala anhum. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat saya jawab, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.